Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Santoso. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Industri di Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 3 Smart Manufacturing, dosen pengampunya Bapak Hendri. Selanjutnya langsung saja. Dalam tugas kali ini yaitu studi kasus otomatisasi dalam proses atau IT atau aplikasi atau yang lainnya. Kali ini studi kasus pada tugas kali ini bertempat di PT Denso Indonesia. Saya Benny Santoso, tempat bekerja di PT Denso Indonesia, lama bekerja selama 7 tahun, bagiannya di warehouse dan logistik, jabatannya operator. Selanjutnya, pengenalan perusahaan. PT Denso Indonesia memiliki 3 plant dan 2 warehouse. Di antaranya ada plant Sunter, plant 1 yang sekarang hanya digunakan oleh Denso Sales. Terus ada plant 2, ini plant Bekasi, biasanya disebut dengan plant thermal. Terus ada plant 3, yaitu plant Fajar, biasanya disebut dengan plant elektrik. Terus ada 2 gudang, yaitu ada gudang Bagus, warehouse Bagus dengan warehouse SIP. Dalam satu studi kasus kali ini kita akan mempelajari supply chain, khususnya part ekspor antara plant Bekasi dengan gudang warehouse SIP. Langsung saja, latar belakang masalahnya. Kondisi proses supply chain part ekspor dari plant 2 ke warehouse SIP pada tahun 2017 hingga 2019 memiliki beberapa masalah. Di antaranya, part ekspor yang berpindah tempat dari plant 2 ke warehouse SIP secara aktual dengan stok pada sistem tidak sama. Yang dimaksud di sini yaitu secara aktual part atau produk itu sudah pindah, yang seharusnya udah pindah ke secara sistem dia udah pindah ke warehouse SIP, tetapi di sistemnya masih di plant Bekasi gitu. Jadi waktu nanti kita akan jelaskan efeknya itu apa dalam poin selanjutnya. Terus di sini akan menimbulkan different stock yang mengakibatkan stock check tidak akurat. Nah, di sini masalahnya karena tadi secara aktual sudah pindah ke warehouse SIP, tetapi di sistem stok masih ada di plant Bekasi, plant 2. Nah, waktu kita melakukan stock check atau stop opnam, pasti akan menemukan beberapa different pada produk-produk tertentu. Nah, yang ini yang mengakibatkan hasil stock check tidak akurat. Selanjutnya, tidak efisiensi dalam pembuatan dokumen. Ini di sini tidak efisiensi karena dilakukan secara manual dan dilakukan oleh pihak lain, yaitu diantaranya ada PC yaitu production control dengan inventory, dan itu pun dilakukan masih di plan 2 gitu. Langsung selanjutnya, nah di sini ada pengenalan Denso Nexus. Nah, Denso Nexus itu merupakan salah satu platform software ERP produk kerjasama antara Denso Corporation dengan Nexus Automotive International. Denso Nexus yang akan kita bahas kali ini itu berfokus pada modul supply chain management. Denso Nexus ini merupakan ERP, ya mungkin ERP yang modulnya bisa dibeli secara terpisah gitu.
Nah, yang kita akan bahas kali ini yaitu modul supply chain management. Penggunaan Denso Nexus dalam modul supply chain management terdapat beberapa submodul, diantaranya ada cash mark label atau tag label, carry out, carry in, staging or shipping, and invoicing. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada flow proses, yaitu supply part export. Mulai dari di sini prosesnya dimulai dari plan 2, yaitu pulling part export. Terus selanjutnya ada itu proses cash mark, atau cash mark itu apa ya? Cash mark itu label lah, label kalau di kemasan produk yang kita pakai sehari-hari itu, yaitu dia labelnya, label yang isinya itu ada nama produknya, part number produknya, dan kuantitinya, beratnya, ada QR code-nya juga, banyak lah di situ. Terus setelah itu proses storage. Nah, ini proses storage-nya masih di planifikasi. Ini masih di planifikasi. Kemudian di sini ada proses moving. Nah, ini proses moving dari planifikasi moving ke gudang warehouse SIP. Nah, ini memakai truk, dia movingnya pakai truk. Selanjutnya waktu sudah sampai di SIP, di storage ini, di penyimpanan sementara karena menunggu apa ya namanya, jika partnya sudah prosesnya itu, jika part sudah memenuhi kontainer 20 feet atau 40 feet, akan dilakukan prepare dokumen. Nah, di sini ada prepare dokumen. Setelah prepare dokumen, ini dilakukan secara manual ya di sini. Ini yang terus ada proses loading. Nah, di sini unloading, terus proses shipping to port. Nah, ini kontainer menuju ke pelabuhan. Selanjutnya di sini kondisi sebelum penggunaan Denso Nexus pada proses staging part export. Yang pertama yaitu pada proses moving part dari plan 2 ke gudang warehouse, SIP tidak diikuti dengan perpindahan stok pada sistem. Nah, ini sama tadi seperti di rumusan masalah. Jadi masalah terbesarnya yaitu waktu partnya itu sudah pindah dari plan 2 ke warehouse SIP, ternyata pada sistem itu tidak diikuti, sistemnya masih di plan 2, masih di plan Bekasi stoknya. Terus pembuatan dokumen untuk ekspor masih manual, dilakukan oleh pihak production control. Nah, ini waktu sebelum memakai Nexus itu pembuatan shipping instruction atau invoice atau apa ya, ESA, mungkin bisa disebut ESA, itu dilakukan secara manual, dilakukan oleh production control, sehingga tidak efisien karena memerlukan apa ya, banyak manpower gitu. Terus yang ketiga, pembuatan invoice dilakukan oleh operator inventory, operator yang berbeda sehingga tidak efisien. Ini sama, ini jadi melibatkan beberapa pihak gitu, beberapa operator. Selanjutnya ini kondisi sesudah pemakaian Nexus. Pada proses moving part dari plan Bekasi ke warehouse SIP bisa menggunakan submodul carry out atau in, sehingga perpindahan stok pada sistem secara otomatis mengikuti perpindahan stok aktual. Nah, setelah menggunakan Denso Nexus, kita bisa menggunakan submodul carry out atau carry in, sehingga perpindahan stok secara sistem itu mengikuti perpindahan stok secara aktual. Nah, gimana caranya menjalankan submodul ini? Nah, kita waktu menjalankan submodul carry out atau carry in ini dibantu dengan namanya BHT atau barcode, apa ya, barcode ya, intinya itulah alat bantu barcode lah.
untuk memindahkan stok ini dari plan 2 ke gudang warehouse SIP. Terus yang kedua, pembuatan dokumen untuk ekspor bisa dilakukan secara otomatis menggunakan submodul staging atau shipping. Nah, ini sama. Pada waktu kita pembuatan dokumen untuk ekspor itu tidak perlu menunggu dari pihak planning atau yang lainnya untuk merilis, yaitu shipping instruction list. Jadi operator yang bertugas di gudang SIP ini bisa mengklik atau membuat dokumen sendiri. Nah, begitu yang secara aktual mereka lebih tahu itu ya. Di sini sama prosesnya, dibantu dengan barcode, yaitu BHT, alat barcode-nya. Terus yang ketiga, pembuatan invoice bisa dilakukan secara otomatis. Nah, ini sama nih, ini pembuatan invoice-nya bisa dilakukan oleh satu operator ini. Jadi mulai dari poin 2 hingga poin 3 ini bisa dilakukan oleh satu orang, sehingga sudah bisa saving 2 manpower, begitu. Yang keempat yaitu proses dari awal pembuatan dokumen hingga invoice bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di atas. Selanjutnya itu kesimpulannya, penggunaan Denso Nexus pada proses supply chain part export memberi perubahan positif terhadap kinerja. Ya, yang awalnya supply chain part export ini dilakukan secara manual dan stoknya itu tidak mengikuti, ya, maksudnya tidak update dan banyak different, sehingga menimbulkan stok outline tidak akurat, gitu. Terus bisa efisiensi manpower 2 orang, yaitu 2%, karena tadi proses pembuatan dokumen sama proses pembuatan invoice bisa dilakukan oleh satu orang. Terus yang ketiga itu akurasi stok pada sistem dan auto sangat baik. Nah, ini yang lebih penting karena pada dasarnya ERP itu membantu mengotomatisasi, yaitu terutama di submodul SCM, yaitu bisa melihat lewat software ERP ini dari mulai barang in sampai barang out itu bisa kita lacak di sini ya. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.